Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anakku tersayang yang stay tune di rumah sedang asik nonton video di channel Bapak. Nah, video kali ini yang Bapak tampilkan dalam channel Sang Nyoman Bambang Kusumajaya adalah video pembelajaran tentang bahan ujian sekolah. Nah, jadi bahan ujian sekolah khusus materi bahasa Indonesia. Jadi materi bahasa Indonesia khusus di kelas 4 SD saja dulu ya. Mengapa kelas 4 aja dulu? Agar kita fokus pada materi bahasa Indonesia kelas 4 saja dulu. Karena materi di kelas 5 dan kelas 6 akan menyusul berikutnya dalam video pembelajaran ya. Untuk itu, Bapak mohon stay tune lah dalam video ini ya. Jadi, tanpa fokus, tanpa konsentrasi, tentunya anak-anak akan sulit memahami materi ini ya. Jadi, apapun yang kita kerjakan, selalu berkonsentrasilah dan berfokuslah pada kegiatan tersebut. Tanpa fokus, anak-anak tidak akan bisa menguasai materi bahasa Indonesia kelas 4 ini ya. Jadi, bahan-bahan ini bisa membantu anak-anak dalam ujian sekolah yang akan datang. Ya. Jadi ujian sekolah ini sangat menentukan nilai kelulusan anak-anak ya. Bapak berharap materi ini bisa dipahami, dimengerti, dan bisa dikuasai sehingga mampu menjawab soal-soal bahasa Indonesia yang tersulit pun. Ya, jadi simaklah dengan baik, tonton, dan jangan lupa like saja. Ya, mari kita mulai. Bapak perbesar dulu layarnya ya, agar anak lebih enak nontonnya. Ya, ini Pak perbesar layarnya. Jadi dengan perbesaran layar ini kita akan bisa melihat seutuhnya materi tersebut. Kita mulai. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang sastra ya. Jadi materi bahasa Indonesia di kelas 4 kita awali dengan sastra. Apa itu sastra? Jadi kita harus tahu apa itu pengertian sastra. Nah, sastra merupakan salah satu karya seni yang disajikan dalam bahasa ya. Jadi sastra merupakan salah satu karya seni yang disajikan dalam bahasa. Jadi teks sastra adalah, setelah kita mengetahui pengertian sastra, kita akan mengkaji apa itu teks sastra. Ya, jadi teks sastra adalah teks yang disusun dengan tujuan artistik dengan menggunakan bahasa lisan maupun tulisan. Ya, jadi teks sastra ini disusun bertujuan artistik dengan menggunakan bahasa lisan maupun tulisan. Ya. Dalam sebuah karya sastra terdapat unsur-unsur di bawah ini. Nah, dalam sastra ada penopang yang berupa unsur-unsur karya sastra. Nah, tentunya apa saja? Jadi, unsur karya sastra tersebut adalah tema. Apa itu tema? Nah, tema adalah ide pokok atau gagasan utama dalam sebuah cerita. Ya. Di samping karya sastra, ada juga unsur tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh adalah pemeran dan para pemain dalam sebuah cerita atau drama. Jadi sebuah karya sastra tentunya ada tokoh atau pemain dalam sebuah drama. Ini karya sastra tentang drama. Watak adalah penggambaran sifat seorang tokoh dalam cerita atau drama. Nah, kalau sastra merupakan sebuah karya sastra yang tujuannya artistik, yang menggunakan bahasa lisan maupun tulisan.
Nah, di samping tadi Pak jelaskan tentang waktak dalam sebuah cerita atau drama, juga ada alur. Apa itu alur? Jalan cerita atau rangkaian cerita bersifat logis. Kemudian ada 5, amanat. Apa itu amanat? Amanatlah pesan yang disampaikan dalam sebuah karya sastra. Kemudian ada latar, adalah latar tempat atau waktu yang terjadinya sebuah cerita. Jadi latar ini bisa bertujuan tentang tempat dan waktu ya. Jadi latar itu bisa bersifat tempat dan bisa bersifat waktu ya. Jadi dalam sebuah cerita. Nah, itu unsur-unsur sastra dan pengertiannya ya. Kita akan menginjak tentang materi dongeng. Apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita khayalan yang sifatnya benar-benar terjadi, menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Jadi, dongeng ini sifatnya cerita khayalan yang sifatnya seperti benar-benar terjadi ya, tapi tidak benar terjadi. Jadi sifatnya menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Jadi, Bapak tegaskan bahwa dongeng itu adalah cerita khayalan yang sifatnya tidak benar-benar terjadi, hanya menghibur dan hanya mengandung nilai pendidikan. Jadi jenis-jenis dongeng yaitu ada fabel. Fabel, dongeng yang tokohnya merupakan binatang yang berperilaku seperti manusia. Nah, jadi fabel adalah dongeng yang bercerita yang tokohnya merupakan binatang tapi berperilaku manusia. Contohnya, binatang bisa berbicara seperti dongeng si kancil, dongeng buaya dan kerbau, dongeng kancil mencuri ketimun. Itu sudah banyak ya, bisa ditonton di televisi. Kemudian ada cerita dongeng sage. Nah, sage inilah dongeng yang mengandung unsur sejarah atau kisah kepahlawanan. Contoh, Jagatingkir, Ramayana, si buta dari Gua Hantu, itu sage ya. Dongeng yang mengandung unsur sejarah. Kemudian ada legenda. Nah, legenda itu dongeng yang menceritakan tentang kejadian alam atau suatu tempat. Nah, jadi kejadian alam pada suatu tempat. Contohnya legenda Rawapening, legenda Danau Toba, legenda Danau Batur. Nah, kemudian ada mite atau mitos. Mitos adalah dongeng yang berkaitan tentang kepercayaan. Nah, ini kalau mitos itu kepercayaan dia. Tentang masyarakat, tentang dewa-dewa dan makhluk halus. Contohnya mitos Nyi Roro Kidul, mitos Wewe Gombel, itu ya. Atau mitos apa itu tentang Gundurwo, itu kan khayalan ya, tentang makhluk halus. Kemudian ada parabel. Nah, parabel adalah dongeng yang mengandung nilai-nilai pendidikan. Jadi parabel adalah dongeng yang mengandung nilai-nilai pendidikan. Parabel adalah dongeng yang mengandung nilai-nilai pendidikan. Parabel juga dapat berupa cerita pendek dan sederhana yang mengandung hikmah dan pedoman hidup. Contohnya, dongeng si Maling Kundang. Nah, ini dongeng tentang ilmu pendidikan yang harus menghormati ibu kandungnya yang telah melahirkannya. Ya, sampai anak itu tidak menghormati ibu kandungnya dan tidak mengakui ibu kandungnya, itu akan menjadi batu dia, seperti cerita si Maling Kundang ya. Mungkin anak-anak sudah pernah membaca si Maling Kundang. Nah, inilah dongeng-dongeng tersebut ya. Kita lanjut tentang puisi dan drama. Apa itu puisi? Puisi adalah bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dalam bahasa yang terikat. Irama, matra, rima, penyusunan lirik, dan bait, serta penuh makna. Puisi mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair. Jadi, puisi adalah bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dalam bahasa yang terikat. Irama, matra, rima, dan penyusunan lirik, dan bait, serta penuh makna. Jadi puisi mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair ya, jadi puisi. Nanti setelah anak-anak menginjak SMP, mungkin puisinya akan dibagi dua lagi. Ada puisi lama dan ada puisi modern. Nah, puisi lama ini termasuk pantun ya. Pantun, sloka itu ya. Talibun, gurindam. Itu banyak sekali pembagian kalau puisi lama. Kalau puisi modern bebas dia. Ya. Nanti kita lanjut nanti di SMP lagi tentang materi puisi ya. Ini hanya Pak ringkasan di kelas 4 dulu ya.
Kemudian ada drama. Nah, drama adalah bentuk sastra yang dilukiskan dengan menggunakan bahasa bebas dan panjang. Drama bentuk sastra yang dilukiskan dengan bahasa yang bebas dan panjang, serta disajikan menggunakan dialog atau monolog. Nah, dialog itu tentang percakapan antara dua orang ya. Ada dua orang. Kalau monolog, percakapan antara satu orang. Seperti orang gerenggeng ya. Seperti orang menghayal atau seperti orang yang berbicara sendiri, namanya monolog. Drama ada dua pengertian, ada drama dalam bentuk naskah, ada drama dalam bentuk pentas. Nah, drama yang dipentaskan namanya drama pentas, dengan drama yang hanya ditulis saja disebut dengan drama naskah. Jenis-jenis drama misalnya ada drama komedi. Nah, drama komedi ada drama yang tentang cerita yang mengandung humor, bercandaan, atau lucu ya, yang bisa menghibur penikmatnya. Sedangkan drama tragedi lah cerita drama yang dalamnya mengandung kesusahan dan kesulitan yang dialami oleh tokoh-tokohnya. Itu drama tragedi ini drama yang menceritakan tentang kesedihan atau malapetaka atau bencana yang menimpa tokoh tersebut. Drama tragedi dan komedi yaitu ceritanya di dalamnya mengandung kesusahan humor. Nah, kalau drama tragedi komedi itu campuran ya, ada lucunya, ada sedihnya, ada tragedinya, ada bencananya ya. Kemudian ada drama opera atau musikal, drama yang diiringi musik. Nah, kalau ada dibilang drama opera itu berarti ada drama yang ada unsur musiknya, ada lagunya, ada menyanyinya ya, seperti film India itu, film India, sinetron India ya. Ada dramanya dan ada yang menyanyi itu ya. Kemudian kita menginjak teks non-fiksi. Nah, pengertian teks non-fiksi yaitu teks non-fiksi adalah sebuah karangan yang dibuat berdasarkan hal yang benar-benar terjadi. Nah, kalau fiksi itu cerita hayalan, sedangkan teks non-fiksi cerita sebuah karya yang dibuat berdasarkan hal yang benar-benar terjadi, fakta ya, nyata ya, apa yang terjadi itu yang ditulis, namanya cerita non fiksi ya. Cerita non fiksi adalah sebuah karangan dalam bentuk cerita nyata atau cerita kehidupan setiap hari yang dituliskan dalam sebuah cerita. Nah, non fiksi merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi atau karya yang bersifat faktual sesuai dengan fakta yang terjadi. Dari teks non-fiksi adalah teks berita, reportase. Nah, ada seperti teks berita yang ditayangkan di Kompas TV itu semua teks fiksi ya. Teks non-fiksi ya, bukan fiksi ya. Kalau fiksi itu beda, dia cerita hayalan ya. Pak ulang lagi karena salah pengucapan tadi. Jadi cerita non-fiksi itu peristiwa yang benar-benar terjadi atau karya yang bersifat faktual yang sesuai dengan fakta yang terjadi. Cerita non-fiksi adalah teks berita, reportase, laporan, artikel, makalah, biografi. Nah, apa itu biografi? Riwayat hidup seseorang. Jadi biografi, riwayat hidup seseorang. Kalau autobiografi itu tentang cerita sendiri ya. Dan karya ilmiah. Seluruhnya beritanya disusun berdasarkan kejadian yang benar-benar terjadi, berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian. Nah, jadi Bapak tegaskan cerita non-fiksi adalah cerita yang benar-benar terjadi, yang pernah dialami seseorang. Nah, seperti berita-berita dalam Kompas TV, ya, Global TV. Kalau semua unsurnya berita itu udah nyata, itu tidak ada hayalan lagi ya. Sekarang kita belajar langkah-langkah membuat karangan non-fiksi. Langkah-langkah membuat karangan non-fiksi. Jadi, yang pertama kita menentukan tema. Pada dasarnya topik dan tema dalam karangan non-fiksi merupakan judul dari adalah menyusun karangan itu sendiri. Apa judulnya ya? Bisa diambil dari judulnya, tema tersebut ya. Kemudian merumuskan tujuan. Apa tujuan kita membuat karangan non-fiksi? Menentukan arah, isi, dan jenis karangan ya. Jadi selain merumuskan tujuan karena akan menentukan arah, isi, dan jenis karangan, arah jenis karangan sangat dipengaruhi oleh kadar pengetahuan. Pengetahuan mengarang haruslah memiliki tujuan tentang tema tersebut.
Kemudian lanjutkan yang ketiga, setelah kita menentukan tema, kemudian tujuan, baru kita mengumpulkan dan menganalisis data teks non-fiksi. Nah, kita dalam membuat karangan non-fiksi kita harus punya data. Data itu diambil dari sekitarnya. Data teks non-fiksi bukanlah sebuah karangan imajinasi. Nah, ini penting ya. Kalau teks non-fiksi tidak ada karangan imajinasi, tetapi berdasarkan kenyataan, ya. Berdasarkan kenyataan. Nah, ini Bapak salah nulis tadi ya. Bapak salah ketik ini ya. Bapak akan perbaiki sedikit ya. Kita tunggu dulu sebentar ya. Bapak kembalikan ke posisi awal biar tidak jadi apa itu tadi langkah-langkah ya. Nah, ini ya. Jadi berdasarkan kenyataannya. Pak perbaiki langsung ya. Kenyataan. Sebuah karangan ya. Bapak mengaku dah salah ketik karena kecepatannya. Jadi kita kembali, kita simpan dulu biar tidak hilang datanya. Nah, kita kembali ke layar lebarnya ya ada. Jadi berdasarkan kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga ini lagi salah Pak. Gitu ya. Kalau udah diperbesar udah kelihatan salahnya ini. Sehingga sebelum membuat karangan non-fiksi ya. Ini salah nulis. Non-fiksi haruslah terlebih dahulu melakukan proses pengumpulan data yang kemudian dianalisis, dirangkum. Pengumpulan data dapat dilakukan berbagai cara. Nah, jadi perbesar lagi sedikit ya layarnya. Besar ya. Nah, dalam proses pengumpulan data kita kemudian menganalisis dan merangkum. Nah, pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara. Jadi kita mengumpulkan data dengan wawancara ya. Apa itu wawancara? Itu kita menanyakan tentang sesuatu hal dari narasumber ya. Jadi kita wawancara dengan orang-orang yang pintar, yang sudah tahu faktanya, apa yang terjadi, tahu peristiwanya. Kemudian kita juga bisa membaca buku untuk pengumpulan data. Karena ada survei, kita ke tempat tersebut, kemudian diskusi ya, diskusi dengan teman kita yang kita ajak, kita survei, lalu mengadakan percobaan ya, penelitian, kemudian kita observasi, setelah kita melakukan percobaan, penelitian, kita observasi. Nah, kita akan tahu. Kemudian kita akan melihat hal yang sangat penting dalam penyusunan karangan adalah data harus logis dan tersusun berdasarkan hasil pengamatan. Ya. Jadi itu ya berdasarkan hasil pengamatan. Banyak salah ketik ini ya, karena kecepatan ini. Berdasarkan kenyataan. Jadi pentingnya karangan non-fiksi itu karangan yang benar-benar terjadi. Non berarti tidak, fiksi berarti hayalan ya. Jadi anak-anak untuk mengingat kembali, kalau fiksi itu cerita hayalan. Kalau non-fiksi berarti non itu tidak, fiksi berarti hayalan, tidak hayalan ya, nyata jadinya ya. Itu pentingnya ya. Kemudian kita lanjut berikutnya. Kemudian kita lanjut. Nah, bagaimana kita langkah-langkah berikutnya? Yang keempat itu setelah kita mengumpulkan data, baru kita menyusun kerangka karangan. Nah, setelah kita memiliki data atau fakta-fakta yang akan kita susun menjadi sebuah karangan, kita harus terlebih dahulu membuat kerangka karangan agar semua
susunan pikiran utama yang tersusun kemudian direalisasikan dalam kalimat utama. Nah, agar kita mampu menyusun bahwa kerangka itu sesuai dengan alur ya. Artinya prosedur mana awal, mana akhir ya. Ya, Bapak perbaiki dulu tulisannya. Jadi mohon maaf ini karena ini terlalu kecepatan nih ngetiknya. Ya. Jadi setelah kita dapat data, kita harus menyusun kerangka. Mengapa kita menyusun kerangka karangan? Agar karangan kita sesuai dengan prosedur, agar kita mengikuti alur yang ada. Ya, jadi prosedur yang ada artinya kerangka karangan ini tujuannya adalah karangan kita tersusun dengan rapi dari awal sampai terakhir gitu ya. Jadi bukan kita main loncat-loncat kayak pocong ya, loncat sana loncat sini ya. Tapi kita menyusun kerangka karangan agar kita mampu menuangkan pikiran secara berurut. Berurut atau sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan. Oh, dari awal apa, kemudian tengahnya apa, kemudian terakhirnya apa ya. Jadi menyusun kerangka karangan merupakan susunan pikiran utama yang terstruktur kemudian direalisasikan dalam kalimat utama. Itu. Jadi kita susun, kita buat dulu kalimat utamanya, kemudian akan ada di kalimat yang didukung oleh kalimat penjelas. Ya. Hal yang terpenting dalam menyusun karangan adalah urutannya yang berkaitan antara paragraf awal dan paragraf berikutnya, mengorganisasi kalimat utama dengan kalimat pendukung secara jelas tersusun. Jadi kerangka karangan yang sederhana terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Jadi sebuah karangan akan kelihatan tiga pokok, ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Nah, jadi kalau kita membuat karangan tidak kita penutup dulu, kemudian pembuka, baru isi, salah ya. Jadi kita yang pertama kita alurnya harus pembukaan, gimana kita menyajikan awal berupa abstrak. Pertama ke ini kita berikan suatu uraian yang bisa memunculkan sebuah ide, yaitu ide sebagai pembuka. Kemudian setelah ide itu menarik, kita akan menambahkan dalam isi dalam uraian rinci ya. Jadi isi itu uraian rinci. Setelah itu baru kita menutupnya ya. Jadi menyusun kerangka karangan menjadi sebuah paragraf adalah langkah terakhir kerangka karangannya menjadi sebuah paragraf yang tersusun berurutan. Nah, jadi kerangka karangannya juga bertujuan untuk agar langkah kita terus berurut ya. Langkah kita berurut. Nah, itu. Jadi langkah kita berurut ya. Jadi, berurut sesuai fakta-fakta kejadian yang ada. Jadi ya apa sebenarnya yang ada, kita akan melihat oh ini awalnya, ini akhirnya ya. Jadi ini harus kita menggali informasi dari awal. Dalam menggali informasi dari awal tentunya ada informasi awal yang kita terima atau ada informasi yang terakhir kita terima. Jadi kita bisa menyusun sesuai urutannya ya. Sesuai urutannya. Sesuai apa yang terjadi sebenarnya. Menggali informasi dari sebuah teks dibuat berdasarkan fakta dan kejadian sebenarnya. Non-fiksi dapat dilakukan dengan beberapa teknik. Jadi non-fiksi dapat dilakukan dengan beberapa teknik. Ada misalnya teknik membaca secara keseluruhan, ada cara mencari di pokok di setiap paragraf, ada teknik membaca cepat atau skimming ya. Jadi ada beberapa langkah untuk menggali informasi ya. Jadi biar kita tidak menggali. Jadi menggali informasi dari sebuah teks. Nah, jadi sebenarnya seperti kita mencari data ya. Dalam menggali sebuah informasi kita akan melakukan langkah-langkah, yaitu mungkin kita membaca keseluruhannya, atau kita mencari ide pokoknya setiap paragraf, atau kita membaca skimming ya. Apa itu membaca skimming? Kita lihat. Membaca skimming adalah
untuk membandingkan isi teks agar kita dapat menggunakan teknik membaca sekilas skimming ya. Jadi baca skimming ini membaca sekilas artinya ya. Jadi kita membaca skimming untuk membandingkan isi teks, tapi sekilas ya. Nah, skimming adalah suatu teknik membaca dengan kecepatan tinggi untuk mencari hal-hal yang penting atau ide pokok dari suatu bacaan. Nah, jadi gunanya skimming kita membaca teknik membaca dengan kecepatan tinggi untuk mencari hal yang penting atau ide pokok dari suatu bacaan. Teknik ini digunakan untuk mencari hal penting dari suatu bacaan, yaitu ide pokok, kalimat-kalimat penting dari bacaan. Jadi kegunaan teknik membaca skimming adalah untuk mendapatkan bagian penting yang kita perlukan, untuk mengetahui penulisan, urutan ide pokok, mengembangkannya. Jika kita telah mendapatkan bagian penting yang kita perlukan, maka kita akan dapat mengetahui isi teks dan juga dapat membandingkan isi satu teks dengan teks yang lain. Ya. Skimming dilakukan dengan cara membaca judul, bab, subbab, dan beberapa paragraf pertama dalam setiap babnya. Jika buku tersebut memuat kesimpulan dalam tiap bab, maka Anda dapat mulai membaca sekilas ringkasan tadi. Ya. Jadi, untuk membandingkan suatu tes, untuk membandingkan dua tes, kita menggunakan membaca skimming. Ya, skimming ya. Kemudian kita lanjut dengan teks fiksi. Teks fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita buatan yang didasarkan oleh angan-angan. Tadi kita belajar tentang teks non-fiksi, sekarang kita belajar teks fiksi. Nah, jadi pengertian teks fiksi atau cerita adalah teks fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita buatan yang didasari oleh angan-angan, fantasi, dan bukan berdasarkan kejadian nyata, dan hanya berdasarkan imajinasi. Ya, jadi imajinasi ya. Berdasarkan imajinasi. Bapak perbaiki dulu tulisannya ya, biar gampang. Nah, Bapak perbesar dulu layarnya ya. Jadi teks fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita buatan yang dirasakan angan-angan atau fantasi, atau hayalan, atau imajinasi. Nah, contoh teks fiksi ini adalah novel, cerpen, roman ya. Roman. Dongeng juga termasuk teks fiksi ya. Struktur teks fiksi ya. Struktur teks fiksi ada 6 unsur, yaitu abstrak. Bagian ini menjadi inti dari sebuah teks cerita fiksi abstrak. Ya. Jadi teks fiksi strukturnya adalah abstrak. Jadi ada 6 unsur, teks fiksi. Jadi yang pertama ada abstrak. Bagian ini menjadi inti dari sebuah cerita fiksi. Kemudian ada orientasi. Berisi tentang pengenalan tema, latar belakang, tema, serta tokoh-tokoh. Komplikasi merupakan titik puncak munculnya sebuah permasalahan yang menjadi daya tarik dari sebuah karya fiksi atau evaluasi. Bagian dalam teks yang berisi munculnya pembahasan, pembacaan, dan penyelesaian masalah. Ya, jadi orientasi itu tentang pengenalan tema, latar belakang, tokoh-tokoh, titik puncak kejadian, komplikasi, dan ada evaluasi tentang penilaian, serta pembahasan dan penyelesaian masalah. Kemudian ada resolusi, merupakan bagian berisi inti pemecahan masalah. Nah, kalau ada resolusi, berarti ada solusinya ya. Resolusinya ya, salah pencet. Kita kembali ke materi awal ya. Kemudian ada koda. Nah, koda ini merupakan reorientasi. Kembali kita melihat orientasi yang pertama. Koda ini adalah reorientasi melihat orientasi yang lama ya. Kemudian apa yang kurang kita bisa perbaiki, kemudian kita tambahkan dengan amanat. Itu pesan moral positif. Jadi amanat itu pesan moral positif. Jadi semua teks fiksi, teks non fiksi juga ada amanatnya ya. Jadi unsur-unsur teks fiksi
Unsur teks fiksi berikut ini adalah unsur intrinsik dari sebuah cerita fiksi, di mana unsur ini ada dalam cerita fiksi. Nah, sama ya, teks non-fiksi maupun fiksi semua ada unsurnya tema ya. Tema ya. Tema ada gagasan dasar yang terkandung dalam teks. Tema ini pasti teks apapun, non-fiksi maupun fiksi, semua ada unsur tema. Kemudian tokoh itu pelaku yang terdapat dalam sebuah karangan. Nah, tokoh pelaku yang terdapat dalam sebuah karangan. Karya sastra dari segi peranan dibagi yaitu tokoh utama dan tokoh utama. Kemudian alur atau plot cerita yang berisi unsur kejadian, namun tiap kejadian hanyalah dihubungkan secara sebab akibat. Jadi alur merupakan urutan kejadian ya, alur urutan kejadian. Sedangkan konflik adalah kejadian yang menjadi daya tarik dalam sebuah karangan, di mana terdapat sebuah pertentangan antara tokoh yang diceritakan. Jadi konflik. Jadi konflik itu kejadian yang menjadi daya tarik dari sebuah karangan yang berupa pertentangan antara tokoh. Kemudian ada klimak, itu titik puncak dari sebuah konflik. Itu titik puncak sebuah konflik yang muncul dari sebuah karangan. Latar itu tempat kembali, latar, tempat, waktu, lingkungan sosial dan tempat kejadian ya. Kemudian amanat lagi adalah unsur nasihat moral yang ingin disampaikan dalam sebuah karangan. Sudut pandang yaitu cara pandang pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Nah, itu sudut pandang ya. Cara pandang pengarang dalam ceritanya ya. Kemudian ada penokohan, itu teknik cara menampilkan tokoh-tokoh. Penokohan itu teknik cara menampilkan tokoh-tokoh. Jadi penokohan, tokoh dengan penokohan beda ya. Nah, jadi yang bagian B sama yang bagian I beda ya. Tokoh adalah pelaku yang dalam sebuah cerita. Kalau penokohan, teknik cara menampilkan tokoh. Nah, teknik cara menampilkan tokoh. Kalau penokohannya. Kita lanjut unsur yang terakhir yaitu watak. Watak adalah karakter atau sifat para tokoh cerita ya. Masing-masing dari karakter tokoh tersebut mempunyai ciri masing-masing. Pada dasarnya dalam sebuah drama atau teater banyak sekali tokoh yang berperan di dalamnya. Tokoh tersebut terdiri dari berbagai macam sifat karakter, misalnya sifat dan karakter tokoh terbagi menjadi 3. Jadi sifat tokoh atau watak dibagi 3 ya. Pak perbaiki misalnya lagi ini salah titik ya, biar tidak terlanjur salah terus nih. Yang terakhir, nah ini. Jadi masing-masing ini banyak sekali tokoh ya. Tokoh kemudian berperan di dalamnya ya. Tokoh tersebut terdiri dari berbagai macam sifat dan karakter. Sifat dan karakter pada tokoh terbagi menjadi 3 bagian. 3 bagian ya. Yaitu A, itu tokoh yang berwatak baik. Salah nulis lagi. Yang biasa kita sebut sebagai jagoan ya. Sebagai jagoan ya adalah protagonis ya. Yang biasanya sifatnya menolong ya. Kalau protagonis punya karakter suka menolong, penyabar, pemaaf dan lainnya. Itu tokoh protagonis, itu tokoh yang baik atau jagoan. Sedangkan tokoh yang bersifat jahat kita sebut dengan antagonis. Antagonis mempunyai sifat pemarah, mencuri, pendendam dan lainnya. Terutama juga malas ya, malas belajar, itu tokoh antagonis namanya ya. Dan ada juga tokoh campuran. Kadang-kadang tokoh itu rajin dia, kadang-kadang tokoh itu malas, kadang-kadang itu tidak mau dia ya. Nah, jadi demikianlah
materi bahasa Indonesia khusus kelas 4 SD. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Bapak tutup dengan Parame Sandi. Semoga berbahagia dalam menerima materi Bapak dan bisa dipahami dan dimengerti. Dimengerti ya. Astagfirullah.